masih melalui webinar, tapi namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti perkuliahan ini dengan serius ya. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita absesi dulu. Pertama sekali Bu Afifah, ada Bu Afifah? Afifah, assalamualaikum Bu Afifah. Bu Afifah, assalamualaikum. Bu Agustin. Bu Agustin, assalamualaikum Bu Agustin. Bu Agustin, ya mudah-mudahan cepat bisa bergabung. Bu Andel Sofia, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, hadir. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Anggita, Bu Anggita Tia Vela. Bu Anggita hadir? Bu Anggita? Bu Anggita? Bu Anggita hadir? Ya, belum hadir mungkin. Terus Ante Mitra Yuda. Ante Mitra Yuda, assalamualaikum Pak Ante. Halo Pak. Wah, ya alhamdulillah bisa bergabung. Ya. Kemudian Pak Arif Saputra. Pak Arif Saputra sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Iya. Bu Anggita tadi sudah bergabung Bu Anggita. Bu Afifah. Agustin. Ya, mungkin masih mau bergabung. Kemudian Arisia Dwi Sandara. Hadir Bu. Dwi Sandara. Assalamualaikum Bu, hadir Bu. Iya. Oke. Kemudian Asizi Panitria. Hadir Bu. Ya. Hadir ya. Hadir Bu. Iya. Kemudian Bekaria Kusuma. Hadir Bu. Bekaria Kusuma hadir. Hadir Bu. Iya. Kemudian Bella Monica. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam, hadir Bu. Iya. Terima kasih. Kemudian Kerry Kusrin Abiakto. Ya. Ceri Kusrino Abiakto. Belum bergabung? Kemudian Debbie Fardian. Assalamualaikum. Debbie Fardian sudah bergabung. Assalamualaikum. Ya, mungkin belum bergabung. Kemudian Devita Rahayu. Devita Hadir Rahayu. Bu. Iya. Ya, oke. Kemudian Kak Keri itu belum ya. Debbie Ferdian sudah. Kemudian Deli Susila. Deli Susila hadir? Hadir Bu. Oke. Ya. Kemudian Depi Nuryadi. Hadir, Bu. Nuryadi. Iya. Hadir Bu. Iya, oke, terima kasih. Kemudian Desri Dayang Rinjani. Desri. Hadir Bu. Oke. Kemudian Doti Maidata.
Orangnya sering buat ketemu tidak Ya. Kemudian Elan Purwana. Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Oke, makasih ya. Ya. Bu, atas nama Aris Mendandar ada, Bu? Ya belum selesai, Pak. Sebentar, Pak ya. Namanya- Sabar. Ya, Bu. Ya. Kemudian sebentar. Kita langsung tulis di sini kehadirannya. Kemudian Eliati. Hadir, Eliati. Bu. Iya. Iya, Bu. Kemudian Eliati. Elin Purwani. Elsa. Hadir, Bu. Elin ada Elin? Hadir, Bu. Oke. Elsa. Hadir, Bu. Ya, Ibu Elsa hadir. Endang. Bu Endang. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Endang. Ya, oke. Kemudian Endang, Epi Trisnawati. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Epi Nerviana. Mungkin belum hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Bu Evi, Bu. Ya. Kak, sedang kuliah. Vera, Bu Vera. Hadir, Bu. Vera Ulandari. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Firman. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang belum disebut namanya? Saya, Bu. Desri Siapa? Rahayu. Hadir, Bu. Siapa? Desri Rahayu. Bu Evi hadir, Bu. Oh, Desri Rahayu hadir ya. Ya, Cherry, Bu. oke. Atas nama Cherry Kusrino. Oh, Cherry sudah hadir. Alhamdulillah. Afifah sudah Anggita, hadir. Bu. Anggita sudah hadir. Oke. Aris Mendandar, Bu. Firman sudah hadir ya tadi. Kemudian siapa yang ini belum? Aris Mendandar, Bu. Bu Evi, Bu. Bu Epi sudah ya. Oke. Berarti kita sudah lengkap. Bu, Tolong, atas nama Pak Aris Ketua. Mendandar ada, Bu. Siapa? Bu, Ya. Aris Mendandar, Bu. Aris Mundandar. Iya, Bu. Aris Munandar. Ya, coba saya cek lagi. Aris Munandar. Oke, Aris Munandar. Iya, Bu. Ya. Tolong Pak Arif sebagai ketua di foto, didokumentasikan biar kita samakan nanti yang hadir sesuai dengan absensi yang saya punya. Saya juga pegang arsipnya ya. Nanti tolong di-share di kelompok di WA grup ya. Pak Arif ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. tolong di screenshot. Kita ambil dokumentasinya. Ya, absen awal tolong ya. Mungkin yang saya hanya sebagian yang muncul. Ya. Namun di daftar namanya sudah bisa kita lihat. Bentar Bu ya. Berarti kita sudah hadir semua. Oke.
Baiklah, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sudah bisa bergabung, semuanya jumlahnya 28 orang. Berarti kita bisa memulainya. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita mulai saja perkuliahan kita. Ini adalah merupakan sesi pertama, ya. Mungkin kalau ibu biasanya kita tatap muka yang seperti ibu-ibu pernah lakukan waktu mahasiswa dulu. Ya, untuk kali ini kita suka tidak suka harus melalui webinar, ya, webinar. Terus kemudian dan sistemnya juga beda, ya. Mungkin kita lebih bisa intens berkomunikasi. Juga saya bisa setiap pembicaraan, setiap kita bisa tatap muka. Namun kali ini suasananya beda. Kita harap mudah-mudahan walaupun suasananya kita tidak tatap muka, tapi tidak mengurangi semangat kita. Kali ini adalah sesi pertama, ya. Ternyata memang sudah hadir semua, sudah hadir. Pak Arif, boleh soundnya dimatikan. Mungkin nanti akan ada suara-suara yang ini. Pak Arif Saputra, ya, soundnya bisa dimatikan dulu. Oke, nanti giliran kita diskusi atau mau bertanya, kita boleh menyalakan video dan juga soundnya, ya. Baiklah rekan-rekan semuanya, mata kuliah kita yaitu strategi pembelajaran. Tentu kita awali dengan modul 1, ya. Ini merupakan awal dari tatap muka kita. Namun kita mulai dengan saya memaparkan apa-apa saja yang mesti kita pelajari untuk beberapa waktu ke depan, ya. Saya akan ini kelihatan Ibu PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Ya, oke. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum? Belum, Bu. Ya, ya. Oke. Trimurti. Opening. Sebentar Ibu, ya. Ini sudah kelihatan, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Di sini malah ini. Malah hanya kelihatan Nama Ibu aja. ya. Ya, baru nama, ya. Sebentar. Sudah kelihatan, Ibu?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya baiklah. Saya tutor Trimurti SPD MPD mengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Ya, mungkin persoalan strategi pembelajaran bukan tidak asing lagi bagi ibu-ibu semua karena ibu sudah melewati yaitu perkuliahan sebelumnya yaitu di S1 ya. Kini kita harus mengulas sedikit tentang mata kuliah ini karena sesuai dengan ratsatnya atau mata kuliah yang harus diampu. Kebetulan saya sudah 3 kali semester atau 4 kali semester kalau tidak salah ini mengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Alhamdulillah juga untuk kali ini saya cuma pegang 1 kelas karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Saya hanya meminta 1 kelas saja. Biasanya kelas A, B, C dan D juga saya pegang. Alhamdulillah untuk kali ini dengan kelas A. Strategi pembelajaran di saat kita seorang guru, memang hal ini kita juga harus dituntut untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita capai, ya. Tentu dengan strategi bagaimana atau tujuan akhir dari pembelajaran ini. Anak dapat memudahkan kita memberi materi dan apapun tujuan yang ingin kita capai di RPP kita atau tujuan pembelajaran supaya mudah tercapai. Nah, inilah mungkin makanya saya bilang kita setiap membuat suatu kurikulum tentu juga kita butuh strategi, ya. Makanya kita seorang guru diharuskan memahami tentang strategi pembelajaran. Nah, mungkin Ibu selama ini juga mempelajari, tetapi di mungkin tingkat SMP. Nah, ini karena kita pembelajarannya itu untuk PGSD, tentu kita fokus ke strategi pembelajaran di SD. Nah, di sini kita lihat apa saja yang mesti kita pelajari untuk kedepannya. Ya. Adapun tujuan, kita pahami dulu tujuan membekali pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif di SD, ya. Mungkin yang dulu Ibu pahaminya karena untuk SLTA, nah sekarang tentu fokusnya di materi pembelajaran untuk di SD. Kemudian mendapat kesempatan untuk mengkaji hakikat strategi pembelajaran dan mengidentifikasi metode media tepat untuk anak SD serta untuk berlatih mengelola pembelajaran dan mengelola kelas, ya. Berbeda sekali kalau kita di SMP itu tentu memahami bidang studi, tetapi kadang-kadang kita boleh dikatakan dokter umum. Semua mata pembelajaran kita yang karena guru kelas sistemnya. Jadi tentu kita betul-betul memang harus memahami tentu dari karakteristiknya anak-anak SD, kemudian juga materi-materi yang lebih pas, ya. Kemudian di mata kuliah ini, nah di dalam modulnya tentu kita belajar diawali dengan hakikat strategi pembelajaran. Jadi tentu kita memahami dulu apa faedah atau makna dari strategi pembelajaran. Kemudian kita di modul 1 juga kita memahami tentang apa itu strategi, apa itu pendekatan, apa itu model, ya, apa itu teknik. Tentu kita harus memahami semua di dalam materi ini. Namun kini alhamdulillah seperti saya gambarkan kemarin itu beruntung sekali di UT ini kita cukup menguasai 1 modul saja, ya, 1 modul. Beda dengan mungkin kita yang kuliah biasanya kita akan mencari referensi di buku lain. Tetapi ini
sangat mudah kalau Ibu memahami. Dan cara pun belajarnya sangat mudah. Kalau di UT kita kupas bersama-sama atau kita bisa belajar secara mandiri. Nah, di sini tentu ada model-model belajar yang kita pahami, rukun model mengajar, prosedur pembelajaran, pemilihan metode mengajar, media pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar. Kemudian ada keterampilan dasar mengajar 2, kegiatan remedial, ya, pengelolaan kelas, disiplin kelas, pembelajaran efektif. Nah, akhir dari materi ini tentu tujuan akhir adalah pembelajaran bagaimana kalau kita sudah memahami semua strategi, ya, bagian dari strategi tentu kita tahu bahwa bagaimana metodenya, bagaimana tekniknya, bagaimana pendekatannya. Nah, semuanya bertujuan supaya kita lebih efektif apa yang kita kita rencanakan di rencana pembelajaran dengan pembelajaran yang efektif dan tujuan maksimal, ya. Itulah dari manfaat dari faedah atau makna dari pembelajaran strategi. Kemudian, nah, di modul 1, ya, kita akan memahami tentang hakikat strategi. Ada di situ ada perbedaan pendekatan antara strategi dan metode teknik pembelajaran. Kemudian ada faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran dan juga berbagai jenis strategi pembelajaran. Itu kita dapat di modul 1. Kemudian ada di modul 2, bagiannya adalah pengertian belajar, karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan anak. Karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Saya yakin ibu-ibu sudah paham sekali karena semuanya sudah setelah saya tanyakan kemarin bahwa pada umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mempraktekkan, ya, sudah honor. Tentu hal yang masalah strategi mungkin tidak asing lagi. Nah, di sini saya juga bukannya menggurui, ya, bukan menggurui atau kita lebih banyak sharing, ya. Mungkin pengalaman SD sini bagaimana tekniknya, bagaimana strategi kalau saat di pandemi. Nah, semuanya bisa kita sharing di sini. Kemudian di modul 3, ya, modul 3, model-model belajar dan rumpun model belajar. Ada model pertama kita ada model-model belajar, kemudian rumpun model mengajar. Kemudian di modul 4 ada kegiatan pra dan awal pembelajaran. Nah, tentu di sini di kegiatan pra boleh dikatakan di pembuka, ya, bagaimana suasananya supaya anak itu bisa terfokus, ya, bisa terfokus untuk mengikuti pembelajaran di proses pembelajaran di KBM. Mungkin sering kita katakan bahwa itu sering menguasai kelas, terutama menguasai kelas. Tentu bagaimana tekniknya juga strateginya kalau kita membuat anak supaya lebih fokus, ya, bisa mengikuti dengan nyaman. Sekarang mungkin saat ibu SD dulu atau bapak SD dulu lebih yang anak-anak sekarang kita hadapi bukan lagi gaya kita dulu, ya. Kalau dulu mungkin ibu-ibu pernah boleh dikatakan kita metode hanya metode ceramah, ya. Metode ceramah kita harus tangan lipat di atas meja. Jadi kita banyak pasif, hanya mendengarkan ilmu itu atau pengetahuan itu hanya dari guru. Tetapi sekarang anak-anak itu malah kadang-kadang tanpa kita sadari dia lebih menguasai, lebih duluan membuka mungkin melalui internet, ya, melalui apa yang lihat atau berdasarkan pengalaman, mungkin dia lebih bisa memberi informasi pengetahuan yang mungkin kita tanpa kita sadari kita juga belum punya. Jadi memang dituntut anak itu untuk saat sekarang anak itu aktif, ya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator,
ya untuk merangsang bagaimana anak itu lebih aktif, dan juga di samping kita dari materi itu dari kita, dia juga kita rangsang untuk mencari informasi-informasi yang lebih akurat, bisa kita kasih kesempatan untuk membaca atau melihat di internet ya. Sekarang anak-anak sudah pintar semua. Kalau untuk melihat tugas, sering kita lihat anak-anak kalau dikasih tugas cepat dia lihat, buka di Mbah Google katanya, semua akan terjawab. Nah, berarti itu sangat berbeda sekali dengan cara kita yang saat kita di SD dulu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi yang sekarang. Kemudian di modul 5 ada pemilihan metode mengajar. Nah, metode itu kan juga banyak berbagai macam. Tentu kita sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik anak, yang supaya apa yang kita lakukan tentu lebih efektif, dan juga jenis-jenis mengajar, metode mengajar. Kemudian hubungan pengalaman mengajar dengan metode mengajar. Berarti kita bisa untuk meyakinkan anak-anak itu atau untuk lebih efektif, kita boleh menerapkan, membuat suatu inovasi-inovasi untuk pengalaman mengajar itu kita terapkan kalau memang kita anggap efektif. Ya. Kemudian di modul 6 ada media pembelajaran, ya. Di sini tentu ada hakikat dan fungsi dan peranan media belajar, jenis dan karakteristik media belajar. Nah, mungkin ini juga tidak asing lagi bagi kita. Sekarang anak-anak kalau kita ajak tanpa media atau kita menggunakan metode ceramah, mungkin bukan zamannya lagi, ya. Anak akan mungkin ngantuk ya. Kalau dulu kita takut dengan guru ya, kita takut dengan guru, dan tanpa media pun kita akan bisa fokus ya. Kita sangat merasa nyaman mungkin, atau suatu bagaikan suatu ancaman kalau kita tidak fokus. Nah, untuk saat sekarang apalagi kalau kita terlalu keras mendidik anak itu supaya lebih fokus, kita tanpa media, suara kita lebih kencang, itu juga nanti akan mengakibatkan melanggar HAM sepertinya. Apalagi saat itu kita memukul anak supaya lebih perhatian dengan materi yang kita sampaikan. Makanya kita sangat perlu membuat suasananya itu anak itu lebih aktif, nyaman, lebih semangat ya. Kemudian di modul 7 ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan bertanya, keterampilan memberi, keterampilan bertanya, penguatan, keterampilan memberi variasi, keterampilan menjelaskan. Nah, semua ini kita pelajari bagaimana supaya apa yang kita berikan, ya, apa pertanyaannya seperti apa supaya anak lebih mudah memahami, dia tidak kaku dengan atau memberi kesempatan anak lebih leluasa juga untuk mengutarakan pendapat. Jadi kita harus punya keterampilan. Kemudian ada keterampilan dasar mengajar. Ya, mungkin hal ini tidak asing lagi bagi guru-guru semua, karena saya anggap ini sudah senior semua ya, apalagi ini sudah honor. Mungkin tidak terlalu kita banyak mengupasnya. Kemudian kegiatan remedial, pengayaan seperti apa kita supaya apa yang kita mengajak anak-anak itu mau mengulang apa yang menjadi kewajiban dia, atau memperbaiki nilai yang ada, makanya kita akan ada remedial. Bagaimana lagi kita memberi pengetahuan anak yang betul-betul sudah mungkin boleh dikatakan lebih aktif, lebih cepat mendapat apa yang kita sampaikan, bagaimana supaya dia juga nyaman ya, tidak mengganggu yang lain, apapun kita suruh dia cepat selesai. Nah, kita boleh juga memberi suatu pengayaan atau tambahan supaya dari materi-materi yang ada. Kemudian di modul 10 ada pengelolaan sekolah ya.
tentu di pengelolaan sekolah tentu semua di pengelolaan di ruang kelas ya. Bagaimana membuat suasana lingkungan kelas itu penataannya seperti apa ya. Tentu mau ada poster-poster, mungkin ada yang gambar-gambar yang mungkin patut kita membuat suasana itu, atau pengaturan mejanya, membuat suasana lingkungan itu nyaman dan anak-anak itu juga tertarik ya. Jangan seperti membuat gaya, misalnya mungkin kali ini kita buat mejanya berhadapan ya, kemudian suasananya di poster-poster itu untuk temanya ini kita sesuaikan dengan tema supaya dia ada kejutan baru ini kalau tema baru. Nah, jadi dia merindukan bahwa ada pergantian tema, berarti dia akan melihat suasananya tema hiasan-hiasan sesuai dengan tema. Jadi menarik ya. Kemudian disiplin. Ya. Kadang-kadang disiplin ini sering sekali kalau saya ajak diskusi ini, kalau masalah disiplin ini agak seru nih. Kenapa? Banyak sekali yang dihadapi para guru ya. Kendala dengan disiplin, terlalu disiplin orang tua marah ya, pada umumnya begitu ya, akan mendapat ancaman dari orang tua. Jadi di sini bagaimana kita menanamkan kedisiplin di kelas, kemudian juga strategi penanaman dan penanganannya di kelas. Jadi bagaimana kita menanam disiplin, bagaimana kita menangani seperti yang pernah terjadi itu seorang guru dianggap melakukan kekerasan ya, bagaimana anak itu yang tidak disiplin, bagaimana penanganannya, apakah kita tetap ngotot dengan kemauan kita, apa kita tetap bisa menyelesaikan semua di seorang guru itu harus menyelesaikan, padahal masih ada kita punya atasan ya. Jadi di sini juga akan dibahas masalah penanganan. Kemudian di modul 12 ya, pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif tentu puncak dari segala semua yang kita pahami ini adalah menuju bagaimana perencanaan pembelajaran yang efektif dan juga pembelajaran penerapan yang efektif, sehingga tadi yang saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai. Jadi anak nyaman, kita pun lega ya, kita pun nyaman menyampaikan bagaimana kita menyampaikan strategi yang kita harapkan. Nah, disinilah materi-materi yang kita dapatkan tentang strategi pembelajaran. Jadi ini ada beberapa modul yang di dalam dari materi ini, nanti akan saya share di grup akan pembagian kelompok. Ini sekarang saya tanya sudah dibagikan kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ya, mudah-mudahan saya yakin Ibu bisa menjawab. Kita awali dengan pertanyaan. Ya, mungkin siapa yang ini saya tutup dulu. Ya. Boleh nanti hidupkan video yang menjawabnya. Nah, kita diskusikan dulu ya, sebelum kita masuk di modul 1 tentang hakikat dan strategi pembelajaran. Nah, pertanyaannya gini, Bu. Kita selama ini sudah tentu menerapkan ya, sudah memahami kata-kata strategi itu tidak asing lagi ya, tidak asing lagi di materi kita atau di implementasi yang kita lakukan, itu tidak asing lagi kata-kata strategi ya. Nah, yang saya tanyakan gini, apa yang Ibu pahami tentang strategi pembelajaran? Ya, boleh Ibu mungkin langsung hidup video, langsung nanti kan ada nilai poin diskusi minimal nilainya 25
ya. Nilainya 25 kalau Ibu menjawab sesuai dengan kualitas jawaban Ibu. Nah, sekarang yang saya mau tanya, apa yang Ibu pahami tentang strategi pembelajaran, seperti apa tujuan dari pembelajaran strategi ini, ya? Dan bisa Ibu berikan contoh. Jadi Ibu bisa menguraikan, kita diskusikan. Jadi ingat Ibu, diskusi tidak ada yang kata-kata yang salah. Dan ya, tidak ada salah, itu kan kita mengeluarkan pendapat. Pendapat boleh, kita berbeda pendapat boleh. Nah, di sini kita mengupas biar kita lebih paham betul-betul apa itu strategi pembelajaran. Jadi saya lemparkan forum dulu, nanti baru kita lanjutkan ke hakikat strategi pembelajaran, ya. Boleh hidupkan sound yang menjawab apa itu strategi pembelajaran dan apa tujuan kita mempelajari. Seperti mungkin bayangan tadi sudah saya sampaikan, yang Ibu pahami pengertian dari pembelajaran strategi ini apa. Silakan Ibu. Silakan Bu Tia. Silakan Bu Tia, hidupin soundnya Bu Tia. Ya, Bu Tia. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Bu Tia, Tia Pela ya? Iya, Bu. Iya. Kalau menurut pendapat saya, kalau strategi pembelajaran itu adalah salah satu cara kita untuk menaikkan minat belajar dari anak. Menaikkan ya? Iya, menaikkan minat belajar dari anak agar anak itu tertarik dengan belajar, tidak merasa jenuh ataupun bosan saat mendengarkan guru belajar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena mungkin sistem pelajaran kita sekarang dengan dulu sudah berbeda. Kalau dulu gurunya yang lebih aktif, sedangkan anaknya mungkin kata Ibu tadi ada yang tertidur, ada yang merasa ngantuk. Dan menurut pendapat saya, strategi pembelajaran yang ada pada mata kuliah kita ini merupakan salah satu sarana untuk menaikkan minat dan bakat dari siswa itu sendiri, Bu. Oke. Itu menurut pendapat saya. Ya, boleh. Silakan saja. Terima kasih, Ibu. Iya, Bu. Boleh yang lain? Silakan. Saya, Bu. Ya. Silakan. Dengan Ibu Desri. Ibu Desri Rahayu ya. Ya, Bu. Ayo, oke, silakan Bu Desri. Jawab Bu Desri. Kalau menurut saya, strategi pembelajaran itu merupakan kiat-kiat seorang guru atau usaha-usaha yang bisa dilakukan seorang guru supaya pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan peserta didik kita dengan baik. Seperti yang pernah saya melakukan penelitian sewaktu S1 kemarin, saya tuh mengambil judul penerapan strategi kooperatif script di sana. Nah, di mana di sana seorang guru memberikan kiat atau usaha yang melibatkan peserta didik, bagaimana caranya supaya suatu materi itu bisa tersampaikan. Dalam hal ini, seorang guru itu membawa peserta didik ikut dalam pembelajaran tersebut tanpa hanya sebagai pendengar gitu. Jadi dalam strategi tersebut, peserta didik ikut aktif, mereka melakukan wawancara dengan kawannya. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari strategi pembelajaran. Jadi bisa dikatakan kiat-kiat seorang guru atau menemukan cara untuk menyampaikan suatu materi itu agar sampai dengan peserta didik dengan baik. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desri. Ya, boleh yang lain? Boleh menambahkan atau membantah juga boleh. Ya, silakan. Pak Arief ini masih aktif nih apa belum nih? Sudah merah nih di sini. Pak Arief, Assalamualaikum Pak Arief. Pak Arief. Waalaikumsalam, Bu. Ya, saya ketuanya ini, saya pegang dulu nih. Ya, Pak Arief, silakan Pak Arief. Iya, kalau menurut saya, pendapat saya, strategi pembelajaran itu adalah cara atau teknik yang dipilih oleh seorang pendidik atau pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga peserta didik itu bisa memahami
materi yang disampaikan oleh seorang guru yang akhirnya nanti tercapailah tujuan pembelajaran pada akhir kegiatan belajar tersebut. Seperti itu, Ya. Bu. Ya, oke. Terima Terima kasih, kasih, Pak Bu. Ari. Ya. Siapa lagi boleh? Saya Bu. Ya, dengan Bu Anda Epi yang Sofia muncul, Bu Putra. Epi. Oh, Bu ya, siapa? ya, Bu. Siapa yang ya, boleh? Yang muncul Bu Epi yang tadi ke suara Bapak-bapak, silakan Bu Epi atau Pak siapa tadi? Boleh Bu Epi duluan? Bu Epi duluan. Ya Bu, Epi, saya. Oke. Nah, menurut saya Epi Nerviana ya, Ibu Nerviana, Ibu Epi Nerviana. Ya, silakan Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya strategi pembelajaran itulah suatu cara atau tindakan kiat seorang guru untuk menyampaikan suatu materi kepada siswanya, yang mana tujuannya di sini adalah supaya siswa tidak merasa jenuh atau bosan terhadap materi yang disampaikan. Saja Bu. Oke. Lanjut, masih ditambahkan lagi Bu Epi? Sudah? Sudah Bu. Ya, boleh. Tadi dengan Pak siapa? Boleh Pak tambahkan Pak? Ya Bu. Ya, dengan Pak siapa? Anda Pak Sofia. Andes. Ya, Pak Andes Pia Putra, ya? Iya. Anda Ya, menurut saya Bu, strategi pembelajaran itu merupakan rencana atau tindakan rangkaian kegiatan, termasuk dalam artinya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber atau pemilihan media dalam untuk pencapaian pembelajaran yang kita tujukan pada siswa. Itu menurut pendapat saya, Bu. Ya, suatu rencana atau kegiatan yang untuk dalam mempersiapkan atau memberi materi diimplementasikan. Ya. Coba, ya, oke, lanjut Pak. Penggunaan metode atau memanfaatkan berbagai sumber daya atau sumber daya. Itu strategi pembelajaran menurut pendapat saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Andes Pak Putra. Ya, Pak Putra, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Saya Bu. Silakan. Saya Bu. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Kerry Bu. Pak Kerry ya, Pak Kerry. Ya. Oke, Pak Kerry. Assalamualaikum. Kalau menurut saya strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Nanti pada tujuan akhirnya dapat dikuasai oleh peserta didik itu di akhir kegiatan belajar. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Boleh yang lain mungkin? Saya Bu. Dengan Bu. Dengan Ibu Epi Trisnawati. Epi Trisnawati, Bu Epi. Iya. Iya. Menurut saya ya Bu, strategi pembelajaran itu adalah suatu cara atau metode pengajar untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa dalam pembelajaran awal sampai akhir untuk mencapai tujuan belajar yang efektif bagi guru dan siswanya. Itu saja, Bu. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Bu Arsia Dwi Sandara ya, Dwi Sandara. Oke. Silakan. Suaranya Bu, dihidupin soundnya Bu. Suaranya. Ya Bu.
Menurut saya strategi pembelajaran itu adalah cara atau kiat seorang guru atau pendidik mencari solusi untuk penyampaian materi pembelajaran agar terjadi secara efisien sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Itu, Bu. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Ibu. Ya, Afifah. Silakan Ibu Afifah. Ya, habis ini Ibu Afifah, Ibu Vera ya. Ya, kalau menurut pendapat saya itu Bu, kalau strategi pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan metode-metode atau model pembelajaran, maka materi yang disampaikan akan tersampaikan dan pembelajaran pun akan tersampaikan juga. Ya, oke. Seperti itu, Bu. Ya. Silakan Ibu Vera, silakan. Saya, menambahkan. Ya, Bu Vera. Ya. Terima kasih. Menurut saya, strategi pembelajaran adalah beberapa cara yang digunakan untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam suatu lingkungan kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk menaikkan minat belajar peserta didik. Nah, contohnya dengan menggunakan metode simulasi, di mana metode ini menyajikan situasi tiruan yang dimaksud agar setiap siswa memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Seperti itu, Bu. Oh, Ustazah Ayunya cuti, ini Ustazah Putri. Ya, ada lagi? Dengan Ibu Vera ya tadi? Ya, betul. Ya, Bu. Ada lagi? Saya, Ibu Eliati. Ya, Bu Eliati. Ya, strategi pembelajaran itu adalah kiat atau cara yang dimiliki oleh seorang guru dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki. Tujuannya untuk pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Desri. Bu Ya, Desri, Desri silakan Dayang. Bu Desri. Ya, Desri Dayang. Strategi pembelajaran adalah cara seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga anak itu lebih mudah memahami apa dari materi pembelajaran tersebut, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yang lain? Ibu dengan Ibu Deli Susila. Silakan Bu Deli. Bu Deli mau memberikan ya, Bu Deli, coba Bu Deli. Habis ini Bu Endang ya. Habis ini Bu Endang, silakan Bu Deli lebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami, strategi itu adalah suatu cara atau ilmu yang digunakan oleh seorang guru di dalam menyampaikan materi yang diajarkan dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada, yang dimiliki, yang ada pada sesuai dengan daerah atau tempat kita mengajar untuk mencapai apa yang tujuan yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Deli. Iya. Ada lagi mau nambahkan? Silakan Bu Endang. Menurut saya strategi itu adalah cara atau keterampilan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan metode-metode tertentu. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Boleh. Sudah ada 15 orang yang memberi. Ya. Bu Bekaria Kusuma. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, menurut saya strategi itu adalah usaha pendidik di mana memanfaatkan sumber-sumber belajar
sumber belajarnya seperti kita contohkan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA ini lebih menekankan kepada eksperimen ataupun percobaan dengan salah satunya ialah memanfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar yang bisa diamati langsung oleh peserta didik. Dan ini menurut yang saya juga pernah meneliti sebelumnya mampu menarik minat siswa itu sendiri, meningkatkan nilai belajarnya. Jadi mereka antusias sekali dalam proses eksperimen tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Elan mau memberi itu jawaban lagi, Bu Elan. Tadi Bu Elan muncul. Bu Elan? Iya, Bu. Iya, mau memberi tanggapan, silakan Bu Elan. Ya, kalau menurut saya strategi itu adalah pendekatan atau teknik yang kita lakukan guna agar pembelajaran mudah dipahami. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran sehingga minat siswa muncul dan pembelajaran memperoleh hasil yang efektif, efisien, dan inovatif. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Elan. Ada lagi? Ada lagi? Bu Elan semuanya, kemudian Bu Desri sudah. Yang lain mau memberi tanggapan? Ya, benar sekali Ibu. Ya, berarti hampir sudah ada 17 mahasiswa sudah menjawabnya, sudah memahami. Berarti kita sudah paham betul apa tentu kita harus pahami dulu apa itu strategi ya. Apa strategi pembelajaran, apa yang dimaksudkan. Kalau kita sudah paham konsep awal, baru kita berpindah menginjakkan materi berikutnya. Tentu seperti strategi ini mungkin boleh dikatakan dulu strategi, ya boleh waktu dulu kita menggunakan untuk perang, ya, pasang strategi, ya. Strategi berarti kiat-kiat apa yang kita gunakan untuk mencapai suatu kemenangan, kan? Jadi kalau untuk pembelajaran tentu juga tujuannya supaya materi yang lebih efektif, ya, anak bisa menerima, tentu hasilnya juga maksimal. Kita boleh menggunakan strategi seperti apa. Di situ mungkin ada modelnya, ada tekniknya, ya, ada pendekatannya yang kita harus pelajari, kita masukkan di strategi itu, di materi pembelajaran, di kurikulum kita, di RPP kita itu. Bagaimana? Tentu sudah terbayang kita, misalnya materi SD, kalau untuk IPA, ya, kita sudah membayangkan saya mesti memakai strategi apa ini, atau pendekatan apa, tekniknya apa, ya. Itu kita pahami dulu. Tentu tidak lain apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh anak. Jadi sehingga terjawab sudah di tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita sudah paham tentang apa itu pembelajaran, ya, strategi. Nah, di sini Ibu ini nampak, Bu? Nampak materi lagi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum, Bu. Sebentar, saya ini lagi. Kita mulai dengan modul. Ya. Kelihatan, Ibu? Belum, Bu. Belum.
Kelihatan? Ini Bu ya. Kelihatan? Belum? Belum ini Bu ya. Belum Bu. Belum ya, silakan bentar. Oke. Bentar ya. Sudah Bu. Ya. Ya, di modul 1 ya. Di modul 1 nanti saya kasih kesempatan Ibu untuk memahaminya, perbedaan dari perbedaan dari apa yang dikatakan strategi, apa yang dikatakan pendekatan, ya, apa yang dikatakan teknik, ya. Sekarang kita pahami dulu Ibu, apa konsep dari pertama sekali tentang strategi pembelajaran. Ya, tentu konsep yang harus kita pahami dulu, ya, tentu konsep belajar. Yang dikatakan belajar seperti apa, Bu? Ya, di sini proses, ya, proses mental dan emosional, aktivitas pikiran dan perasaan. Mungkin Ibu bisa menjabarkan seperti apa? Ini yang belum memberi tanggapan boleh, ya, karena ini ada nilai diskusinya. Ibu jabarkan, ya. Konsep dari itu kita kan konsep belajar itu tidak lepas dari suatu ada proses, ya, ada proses yang mesti ada dia pahami, ada proses, ada perilaku, ya, kemudian yang akan mendapatkan hasil belajar. Nah, sekarang Ibu coba jabarkan dulu. Apa definisi yang belajar dulu? Yang belum memberi tanggapan, silakan Ibu. Dengan saya coba panggil dengan Ibu siapa ya? Bu Elan sudah. Kemudian Bu Depi Nuryadi, silakan. Bu, konsep belajar itu seperti apa? Yang dikatakan belajar itu apa definisinya? Yang ini kan ada gambarannya seperti ini, sudah disingkat di sini, ya, merupakan proses mental dan emosional. Mungkin Ibu jabarkan seperti apa yang Ibu pahami? Dengan Ibu Depi atau dengan Ibu Bella Monika? Bu Bella, Assalamualaikum Bu Bella. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, coba Ibu pahami. Kita kan saya sudah bilang tadi, yang Ibu pahami tentang belajar. Jadi saya tidak akan menyalahkan Ibu pendapat, namanya pendapat boleh saja. Ibu jabarkan seperti apa? Baik, menurut pendapat saya, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan secara timbal balik oleh guru maupun siswa dalam memperoleh perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sistematis. Oke. Monika, silakan. Terima kasih. Mau ditambahkan lagi Bu Monika? Sudah pas Bu. ya. Ya, yang lainnya yang belum memberi tanggapan sini saya punya catatan. Nanti biar ada nilai diskusinya Pak setiap kali pertemuan. Bu, siapa? Pak Andel Sophia Putra atau Bu Anggita. Bu Anggita sudah ya? Bu Anggita? Ya Bu. Ya, coba Bu Anggita, bagaimana pendapat Bu? Konsep dari belajar itu seperti apa pemahaman Ibu? Pendapat saya kalau proses belajar itu adalah suatu proses atau kegiatan berupa pengalaman atau kegiatan. Jadi belajar itu bukan fokus dengan kegiatan belajar kita di sekolah saja, tapi misalnya kalau anak ada kegiatan di luar, apa misal ekstrakurikuler, itu merupakan suatu kegiatan belajar juga. Jadi belajar itu lebih kepada pengalaman ataupun ilmu yang didapat oleh seseorang, baik itu di luar ataupun di dalam sekolah. Iya. Itu Bu, menurut pendapat saya. Terima kasih Ya. Bu. Ya, benar.
Mungkin ada yang lain mau nambahkan juga? Silakan. Oke, Bu, saya, Bu. Dengan Pak siapa? Benar, Bu. Siapa? Aris Munandar, Bu. Aris Munandar. Wah, silakan Pak. Pak Aris Munandar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku pada diri sendiri ataupun individu yang berkenaan dengan aspek logika, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan terbimbing untuk mencapai tujuan dan merubah tingkah laku kita sendiri itu, Bu. Menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Firman, Bu. Pak Firman, silakan. Menurut saya, belajar adalah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk menulis perubahan tingkah laku yang harus secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, Bu. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Pak Firman. Ya, Bu. Ada yang lainnya yang merasa belum memberi tanggapan? Saya, Bu. Silakan dengan Ibu siapa? Vera, Bu. Bu Pera, Bu Pera. Bu Pera tadi sudah Bu Ya. Pera ya? Ya, Oh, kasih ya. kesempatan yang belum. Kalau memang belum tidak ada, nanti Bu Pera boleh memberi. Ada lagi yang belum tadi memberi tanggapan, silakan. Karena masih ada 5 orang. Ya. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Elsa Afrista, Bu. Bu Elsa. Ya, terima kasih Bu Elsa. Silakan Ya. Bu Elsa. Menurut saya, belajar merupakan suatu proses perubahan pribadi seseorang, ya Bu ya. Merupakan itu pengetahuan, baik itu keterampilan, daya pikir, pemahaman, dan juga sikap, Bu. Ya. Ya, itu menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Azizi, Bu. Siapa? Dengan Pak siapa? Halo Pak. Silakan Pak. Pak siapa? Pak Azizi, Bu. Pak Azizi. Pak Azizi. Azizi. Ya, Pak. Azizi. Iya, Bu. Azizi, Azizi. Di sini Azizi. Nama panjang Pak Azizi. Pak Firman, tunggu dulu. Pak, saya cek di absen dulu, Pak. Oh iya, Azizi ya, Pak ya? Iya, oke. Azizi ya. Iya, Bu. Azizi. Ya. Silakan, Pak. Ya, Bu. Konsep belajar adalah suatu proses menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Sudah semuanya? 19, 20, 21. Berarti masih ada 4 orang yang belum memberi tanggapan. Ya, boleh nanti juga boleh. Ya, oke. Ada yang mau tambahkan? Saya, Bu. Ya. Silakan Bu. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Doti Maidata. Ya. Tunggu dulu, saya cek dulu. Bu Doti. Bu Doti ya. Silakan Bu Doti. Ya, menurut saya itu pembelajaran itu perubahan perilaku, perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Kemudian konsep-konsep tadi, metode teknik yang akan menjamin bahwa peserta didik akan betul-betul mencapai tujuannya. Itu pendapat saya. Iya. Ada lagi?
Bu Doti. Ya, terima kasih rekan semuanya. Berarti kita sudah paham dua konsep dari materi ini. Pertama sekali tadi kita paham apa itu strategi, sekarang apa itu belajar, ya. Tentu kita konsepnya pertama belajar itu tentu ada prosesnya, ada perubahan perilaku yang dihasilkan, ada pengalaman. Ya, itu konsep awal dari belajar. Nah, sekarang prosesnya seperti apa? Mungkin anak dari yang tidak tahu seperti tadi berupa pengetahuan menjadi tahu. Kemudian ada perubahan perilaku. Berarti dengan mendapat pengetahuan, ya, dia mungkin bisa seperti yang sikapnya mungkin berdasarkan pengetahuan ia dapat, dia bisa merubah suatu perilaku atau bisa melakukan apa yang ia dapatkan, ya. Suatu ada konsepnya tentu ada perubahan perilaku. Ada bisa juga merupakan pengalaman bagi dia, ya, mungkin selama ini dia belum pernah mempelajari hal itu, dia juga mengalaminya, ya, dia jadi bisa masuk ke konsep pengalaman. Jadi bisa menyangkut tentang kognitif, psikomotorik maupun afektif. Tentu kognitif itu berupa pengetahuan, ya, psikomotornya itu tentang keterampilan, afektif itu berupa ya. Nah, tentu akan besoknya kita akan hadapi semua itu. Apa? Makanya kita kenali dulu dengan apa itu konsepnya, apa hakikat strategi pembelajaran. Nah, supaya belajar itu secara efektif perlu diperhatikan beberapa prinsip. Nah, tentu kita ada motivasinya. Coba Ibu bisa lihat di modul 1 itu, ya. Ada motivasi yang kita terima, yang mesti kita lakukan di dalam apa yang dimasukkan yang motivasi, apa yang dikatakan perhatian, apa yang dikatakan aktivitas, kemudian balikan, ya, ada perbedaan. Nah, semuanya itu akan untuk prinsip belajar, ya, seperti motivasi, dorongan dari dalam, ya. Kalau orang itu tidak ada dorongan dari dalam, apapun yang kita berikan mungkin tidak semudah apa yang kita harapkan, ya. Seperti memang belajar itu bisa tanpa disengaja atau disadari kita bisa memperoleh pengetahuan. Seperti contohnya kita secara tidak langsung kita sebagai anak mungkin memperhatikan orang tua saat memasak, sehingga kita paham, kita tahu bahwa oh begini caranya membuat rendang misalnya, ya, tanpa kita sadari bahwa kita tetapi tetap membutuhkan dorongan dari dalam. Kita memperhatikan, kita membutuhkan dorongan dari dalam supaya kita lebih konsentrasi. Nah, motivasi dari dalam itulah yang mungkin ada motivasi dari dalam, tentu ada juga motivasi dari luar. Yang pertama sekali yang lebih bagus adalah motivasi dari dalam, bahwa kita ingin sekali bahwa belajar, ya. Oh, ternyata membuat rendang begini, biarlah saya perhatikan dari awal sampai akhir. Itu merupakan motivasi kita dari dalam. Nah, di sini setelah kita paham, ya, konsepnya, konsep belajar, kemudian ada juga perubahan perilaku yang akan kita dapatkan dari hasil dari belajar itu. Seperti boleh juga anak kita ajarkan menggosok gigi. Nah, itu bisa berupa perubahan perilaku yang akan diterima anak berdasarkan apa yang kita ajarkan, cara menggosok gigi yang benar. Nanti dia akan melakukan di rumah, oh ternyata menggosok gigi yang benar seperti ini. Jadi di samping dia pengetahuan dia sudah dapat, kemudian perubahan perilaku itu, dan kemudian dia juga bisa ini berdasarkan mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan pengalaman itu, pengalaman oh dia ternyata menggosok gigi yang benar seperti ini, ya. Dia akan mencoba, ya, oh ternyata begini cara menggosok gigi. Nah, tentu ada 3 hal yang ia dapat diperoleh, ya, melalui proses, kemudian hasilnya juga perubahan perilaku, kemudian juga pengalaman. Nah,
Mungkin di siswa yang juga kita terapkan caranya juga beda, kelas tinggi dengan kelas rendah, ya. Ibu mungkin ibu kebanyakan ngajarnya di kelas tinggi apa kelas rendah nih semuanya? Kelas rendah Bu ya? Kelas tinggi ada kelas rendah. Ada yang kelas tinggi kelas 6. Kelas ada yang kelas 6. Kelas 4, 5, 6. Ya, kelas 5 Bu. Ya. Itu sudah bidang studi Bu? Atau guru kelas? Guru kelas Bu, kan sekarang tema, bukan tema. Oh ya, sistem tema ya. Ya, oke. Kemudian setelah kita pahami konsep ya, konsep belajar, kemudian ada prinsip belajar. Ya, ada prinsip belajar tadi seperti saya jelaskan, ada motivasi ya, ada perhatian. Nah, saya kasih kesempatan Ibu memahami sedikit tentang prinsip belajar. Tentu Ibu bisa membedakan apa itu motivasi, apa itu perhatian, apa itu aktivitas, ya 3 macam itu saja Bu. Jadi Ibu pahami 3 materi ini, motivasi, kemudian perhatian, apa yang dikatakan perhatian, kemudian aktivitas, ya. Mungkin nanti ini kita diskusikan lagi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dikatakan motivasi, apa yang dikatakan, di mana letak perbedaannya. Ya, saya kasih dulu 5 menit, Ibu pahami di modul, atau boleh mau langsung aktivitas sampai ke motivasi, kemudian ada balikan, ya boleh mau menjabarkan ada perbedaan individu ya. Sekarang 3 aja, mungkin Ibu bisa menjelaskan di mana letak perbedaan motivasi, kemudian perhatian, ya. Biar kita kupas sama-sama. Kalau Ibu baca modul di situ di rumah sendiri akan ngantuk. Sekarang Ibu pahami sendiri. Boleh dengan bahasa sendiri. Berdasarkan modul ya, Ibu. Cukup 3 saja. Saya kasih waktu 5 menit. Apa tentang prinsip belajar, motivasi, perhatian, dan juga aktivitas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Anggita Bu. Anggita, boleh. Silakan beri tanggapan Bu Anggita. Tunggu sebentar Bu ya. Saya kasih sesi 2 Bu Anggita. Anggita ya. Silakan Bu Anggita. Menurut sedikit pemahaman saya, kalau motivasi itu adalah dorongan. Biasanya dari dalam, bersifat kata-kata ataupun semangat yang disampaikan oleh guru kepada muridnya agar untuk mendorong semangat belajar, itu motivasi. Kalau perhatian adalah salah satu bentuk, itu lebih ke tindakan Bu, mungkin dengan diajak ayo kita belajar, atau lebih kepada tindakan ataupun acting, lebih kepada tindakan langsung atau praktek. Kalau untuk aktivitas adalah merupakan kegiatan belajar siswa. Contohnya mungkin ada siswa yang aktivitas belajarnya rajin, ataupun siswa yang kurang. Seperti itu Bu, menurut pendapat saya sedikit Bu. Belum terlalu paham soalnya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, motivasi. Silakan boleh. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bekaria. Bekaria. Bu, baik, di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya di mana perbedaan motivasi itu, kalau menurut dari pemahaman saya di sini, bila seorang itu paham dan tahu tujuan dari
tujuan dari yang dia belajar itu bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, maka di situ akan timbul motivasi yang kuat. Itu untuk motivasinya. Selanjutnya untuk perhatian ini, di sini ialah terpusatnya suatu energi atau pikiran. Jadi pikiran dan perasaannya itu terpusat pada suatu objek gitu. Dan selanjutnya untuk yang aktivitas di sini aktivitas dalam segi mental dan juga emosional. Jadi prinsip belajar itu memerlukan aktivitas dari mental sendiri maupun emosionalnya. Sekian dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Bekaria. Ya, silakan yang lain. Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan dengan Ibu siapa? Arisya, Bu. Arisya Dwi Sandara. Arisya? Dwi Sandara. Oh ya, Dwi Sandara. Oke. Silakan, Bu. Sebelumnya terima kasih. Nah, seperti kita ketahui, prinsip belajar untuk menentukan suatu proses pembelajaran, untuk menentukan suatu proses dan hasil perlu adanya motivasi, perhatian, aktivitas, balikan, dan perbedaan individu. Motivasi itu bisa berasal dari dalam dan dari luar. Sebagai contohnya, kita ambil yang dari dalam, seperti yang dari dalam itu kita ambil contoh, pada saat pembelajaran dia memang ingin belajar karena dari dalamnya ingin belajar, dari diri sendirinya itu ingin belajar. Tetapi yang dari luar, kalau motivasi dari luar seperti adanya hadiah atau pujian. Misalnya contoh seperti seseorang siswa belajar karena dipuji oleh gurunya, maka muncullah motivasi untuk belajar. Lalu perhatian. Perhatian itu adalah memusatkan pikiran. Memusatkan pikiran maksudnya seperti ini. Adanya pengalaman. Misalnya seorang siswa karena pernah dibawa orang tuanya naik. Oh ya, saya lagi di Kerinci itu ketok aja. Ada orang di rumah. Ya. Ya, oke. Ya, sebentar, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Silakan. Dari Pak Bu Arisya. Lalu perhatian, yaitu memusatkan pikiran dan perasaan. Lalu aktivitas, seperti kita belajar ini, mendengar pun termasuk aktivitas belajar. Apalagi melakukan praktek, atau apalagi melakukan diskusi, itu merupakan aktivitas belajar. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian ada lagi Bu ini. Saya, Bu. Ya. Silakan dengan Ibu siapa? Elin Purwani. Siapa? Elin Purwani, Bu. Oh iya, Elin. Oke. Silakan, Bu. Baik, Bu. Saya ingin menjelaskan sedikit antara motivasi, perhatian, dan aktivitas. Nah, untuk motivasi itu sendiri yaitu dorongan yang diberikan guru untuk dalam proses belajar. Sedangkan perhatian yaitu memusatkan siswa terlibat dalam dari Ya, Bu. Putus-putus, Ibu lagi di perjalanan? Apa di gimana? Tidak, Bu, mungkin jaringan. Oh ya. Silakan lanjut, Bu. Perhatian baru aktivitasnya. Bu, saya ini motivasi ya, itu dorongan yang diberikan guru kepada siswa. Bu. Ya. Ibu berada di mana sekarang? Di rumah, Bu. Di rumah di sinyalnya gimana tuh? Di mana itu? Ibu daerah mana, Bu? Ibu daerah mana? Oh iya, kayaknya memang terputus-putus, Ibu.
Silakan lanjut aja Bu, nanti saya bisa menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan. Silakan lanjut aja sampai di perhatian. Daerah Kerinci. Oh iya. Ya, kayaknya sinyalnya menggangguan Ibu. Terus lanjut aja Bu. Mungkin bisa saya lebih dekat dengan soundnya, lebih dekat dengan laptopnya. Silakan Ibu. Udah selesai Bu? Aktivitasnya belum Bu? Ya, dengan Ibu siapa? Boleh? Ibu Evi Nerviana. Bu Evi. Ya, silakan. Nah, motivasi ini menurut Ana itu motivasi adalah berkaitan dengan minat, ya, atau dengan bakat dari seorang guru untuk memberikan motivasi pada siswanya. Kemudian untuk perhatian di sini yaitu merupakan sarana utama untuk memungkinkan tercapainya suatu tujuan pembelajaran terhadap anak didik. Terima kasih Bu. Oke, silakan Ibu. Yang lain lagi? Arif Saputra Bu. Ya Bu. Oh iya, silakan Pak Arif. Iya, terima Arif. kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, kalau untuk prinsip belajar yang pertama adalah motivasi, itu memang terlahir dari minat, keinginan, atau dorongan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Sebagai contoh, perkuliahan yang sedang berlangsung, apabila kita menjawab pertanyaan, Ibu memberikan hadiah, jadi kita termotivasi untuk menjawab. Kemudian berarti yang itu dari luar ya? Motivasi iya, dari luar. Apa? Kalau yang dari dalam, misalnya yang kita ingin punya cita-cita sebagai guru, tentu kita betul serius belajar sehingga kita bisa mencapainya nanti. Untuk yang kedua, perhatian. Itu pemusatan konsentrasi. Misalnya untuk proses kita sekarang, kita harus perhatian dengan materi yang disampaikan dan nantinya kita bisa dengan sendiri kita bisa menyampaikan apa yang kita peroleh dari materi yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas, yaitu proses, baik itu misalnya sebagai contoh proses belajar mengajar menggunakan metode ceramah, diskusi, atau tindakan aktif dari siswa atau peserta didik. Saya rasa begitu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya. Pak Arif. Ya. Silakan mungkin yang mau menambahkan. Saya Bu. Saya lagi Bu. Ya. Dengan Ibu siapa? Pak siapa tuh? Suaranya Dengan Bapak saya. dulu. Bapak dulu. Pak Firman, Bu. Bapak apa siapa tadi? Ya Pak siapa? Firman Bu. Pak Firman. Ya Pak Firman. Silakan Pak Firman. Pak Firman tinggalnya di mana Pak Firman? Pulau Tengah Bu. Oh Pulau Tengah, itu sinyalnya bagus tuh, bersih suaranya. Oke, silakan. Untuk menurut saya, untuk secara Ya. garis besar, prinsip belajar yaitu landasan berpikir untuk mencapai suatu tujuan. Kalau Ya. sedangkan motivasi suatu dorongan gerak jiwa dan perilaku. Dan untuk perhatian yaitu kesadaran yang menyertai suatu aktivitas. Ya. Dan selanjutnya aktivitas yaitu proses terjadinya perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan Bu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Firman. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ada lagi mau menambahkan? Saya Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Elsa Aprista. Bu. Aprista, ya. Silakan Bu Elsa. Ini Bu, menurut saya motivasi merupakan dorongan yang kita berikan kepada seseorang, baik itu siswa kita ataupun saudara kita ataupun adik kita. Misalnya kita memberi dorongan untuk adik kita bagaimana dia menjadi giat belajar supaya nilai dia bagus dan juga mendapat peringkat di kelasnya. Serta
kita memberi perhatian, misalnya saudara kita itu mendapat peringkat di kelasnya, nanti kita akan memberikan dia hadiah atau jalan-jalan, mengajaknya jalan-jalan dan sebagainya, Ibu. Terima kasih, itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Elsa. Yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Dengan Bu siapa? Ibu Epi Trisnawati, Bu. Bu Epi Trisnawati. Trisnawati. Iya. Yang lain Menurut itu saya, nanti membedakan ya. cara membahas yang berikutnya yang sudah itu tentang balikan dan perbedaan individual dan perbedaan ya. Coba sebut Bu Epi. Iya, menurut saya yang motivasi itu merupakan motor penggerak atau dorongan seorang guru kepada siswanya untuk mencapai tujuan. Kemudian perhatian itu erat kaitannya dengan motivasi. Dengan adanya motivasi, maka siswa itu di kelas memperhatikan pelajaran. Kemudian yang ketiga, aktivitas. Dengan adanya perhatian siswa kepada pembelajaran yang telah guru berikan, maka siswa melakukan aktivitas. Belajar itu merupakan aktivitas seorang siswa. Demikian, Bu. Oke. Ya. Di sini ada beberapa yang mungkin pada umumnya motivasi sudah paham apa itu motivasi, merupakan dorongan ya. Seorang guru tentu juga memahami tentang motivasi supaya bagaimana kita membedakan juga motivasi itu dari luar apa dari dalam, apa usaha kita supaya anak itu terdorong atau mempunyai minat ya, dorongan itu dengan ikhlas terutama dari dalam dan juga termotivasi juga dari luar ya. Kemudian perhatian seperti semuanya sudah sudah benar pada umumnya menjawab. Perhatian adalah bagaimana kita memperhatikan, boleh seperti kita mungkin anak itu mau punya motivasi hari itu mau belajar, mau punya motivasinya dari dalam ya, tetapi dia mungkin saat itu mungkin ada kendala yang dihadapi, misalnya mungkin hari itu tidak punya pena. Nah, tugas kita juga memperhatikan hal seperti itu, juga memberi perhatian, juga memberi perhatian apa menjadi kebutuhan, ya, apa menjadi kebutuhannya supaya ia untuk memenuhi motivasinya tersebut. Jadi erat sekali hubungannya dengan motivasi. Nah, boleh juga itu perhatian itu kita berupa membentuk satu supaya dia memupuk minat. Mungkin dia punya minat, tetapi kalau tidak kita perhatikan minatnya itu akan juga tidak tersalurkan ya. Kemudian juga aktivitas, semuanya sudah benar menjawabkan, semuanya tentu aktivitas saat pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, sekarang kita yang belum kita bahas sekarang apa yang dikatakan balikan dan perbedaan. Ya, mungkin yang lain boleh memberi tanggapan. Saya, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Bella Monica, Bu. Bella Monica. Silakan Bu Bella tentang ya balikan. Balikan dan juga perbedaan individual. Ya. Balikan disebut juga dengan feedback atau umpan balik yang diberikan baik oleh guru maupun siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung atau sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengenai perbedaan individual. Perbedaan individual ini merupakan perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik itu siswa maupun guru, atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai karakter. Ya, oke, silakan Bu Bella Monica. Yang lainnya, yang belum? Saya, Bu. Dengan Ibu siapa? Elan, Bu. Elan, ya. Silakan Bu Elan. Kalau menurut saya, balikan adalah koreksi terhadap hasil belajar. Apakah pembelajaran yang diperoleh itu sudah benar atau belum?
Kemudian kalau perbedaan individual adalah pemahaman terhadap perbedaan setiap individu itu berbeda. Baik itu dalam hal pengalaman, minat belajar, kebiasaan belajar, kecerdasan, tipe belajar, masing-masing siswa atau individu itu berbeda. Terima kasih Bu, sampai di situ. Iya, makasih Bu Elan. Silakan yang lainnya. Silakan. Mungkin ada yang mau menyanggahkan, silakan. Ya. Siapa nih yang belum? Bu Eliati, boleh memberi tanggapan? Iya Bu, Bu Eli. Ya. Saya akan balikan itu sendiri adalah umpan balik ya Bu, umpan balik antara siswa dengan guru. Umpan balik kedua ini sangat penting, sangat sekali, dan siswa yang gerak atau tidak pekerjaan yang dilakukan. Begitupun juga guru juga harus mengerti, guru harus sebaliknya gitu Bu. Apa-apa yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum? Oke. Ya. Boleh? Ada yang lain? Ya. Bu Eliati. Bu Endang, silakan Bu Endang. Menurut saya balikan itu adalah umpan balik dari guru yang harus mengoreksi kerja setiap siswanya Bu, karena siswa perlu sekali memperoleh balikan dan segera memperbaiki kesalahan-kesalahannya supaya tidak menimbulkan kegagalan dalam belajar. Kemudian untuk perbedaan individual itu seperti perbedaan mereka dalam berpikir, dalam aktivitas belajar mereka tidak sama. Mereka memiliki perbedaan dalam berpikir, Bu. Ya. Terima kasih Bu Endang. Ada lagi? Ini, saya yakin Ibu sudah melaksanakan, sudah merasakan, punya pengalaman apa yang dikatakan balikan dan juga ini pembelajaran individu, perbedaan individual. Ada lagi dengan Ibu siapa? Saya Ibu Afif. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ibu Afifah, Bu. Afifah, ya Ibu Afifah, silakan Bu Afifah. Kalau menurut saya, kalau untuk balikan itu sebuah umpan balik atau informasi yang dikomunikasikan oleh guru kepada siswa agar siswanya itu mendapat sebuah tujuan untuk merubah perilaku dari siswa tersebut dalam memperoleh materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau untuk penguatan itu membangkitkan motivasi belajar dari hidup. Oke. Makasih sudah Bu. Ya. Saya Bu. Dengan siapa? Ibu siapa? Bu Deli. Bu siapa? Bu Deli. Bu Deli, silakan Bu Deli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut pendapat saya, balikan itu bisa dalam proses belajar, bisa setelah belajar. Dalam proses belajar contohnya adanya waktu tanya jawab, adanya take and give antara guru dan siswa, adanya interaksi antara guru dan siswa. Kemudian pada waktu latihan, proses hasilnya, misalnya di mana letak salahnya, apa kesalahannya, di mana letak salahnya kita koreksi kembali, itu balikan. Kemudian perbedaan tadi, perbedaan individu itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang,
Itu perbedaan individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sudah? Sudah selesai semuanya? Tidak ada yang beri tanggapan lagi? Ya, Bu. Ya. Oh ya, dengan Pak siapa? Pak Aris Munandar, Bu. Munandar. Oke, Pak Munandar. Kalau menurut saya, balikan itu sama dengan umpan balik atau pushback adalah merupakan informasi. Menurut saya adalah umpan balik atau informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang tinggal laku, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja siswa. Sedangkan perbedaan individual itu perbedaan dalam belajar, berpikir. Mungkin itu menurut saya, Bu. Iya. Oke, sudah semua? Tidak ada mau menambahkan? Arif Saputra, Bu. Oh iya, Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, Arif terima tadi kasih. sudah memberi tanggapan Pak Arif? Mau menambahkan? Masih Iya, mau sekitar menambahkan. itu Pak Arif? Iya, silakan Pak Arif. Menurut saya pribadi untuk balikan itu seperti yang disampaikan teman-teman tadi, memang feedback. Ya. Artinya dalam proses belajar mengajar tadi, kita sudah bisa mengetahui ketercapaian dari hasil belajar siswa, di mana yang dilakukan itu sudah salah atau benar. Kalau salah, nanti kita sampaikan di mana letak kesalahannya. Baik itu kita sampaikan pada saat proses pembelajaran maupun pada akhir. Kemudian untuk perbedaan individual, yaitu perbedaan yang ada pada peserta didik. Mungkin ada yang tingkat penguasaan materinya lebih bagus, artinya lebih pintar, menengah maupun yang rendah. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, ya bagus sekali. Ya, yang lain masih ada? Kalau enggak kita bahas lagi. Kita tinjau ulang dari pertama motivasi. Ya, di prinsip belajar. Ya, boleh dengan Ibu siapa? Ada lagi? Ibu siapa? Saya Dengan Pak siapa? Andel Sofia. Andes. Ya, siapa Pak? Umpan balik itu menurut saya adalah pemberian motivasi atau semangat sekaligus menguatkan pengetahuan siswa tentang pendapat dalam mendengarnya. Sedangkan sebenarnya Halo Pak, tuh putus-putus Pak. Pak, Bapak posisinya di mana? Mungkin lebih dekat di mungkin mereka dengan HP lebih dekat suaranya ke sana karena ini suaranya putus-putus. Ya Bu, halo Bu. Ayo, halo. Silakan Pak. Halo Bu. Ya, silakan Pak. Umpan balik itu menurut pendapat saya Bu adalah penguatan dari guru dan siswa yang telah mereka miliki. Jadi ada ketetapan, ada kemantapan dari ilmu yang telah dimiliki oleh siswa. Itu menurut saya pentingnya. Sedangkan perbedaan individual itu adalah kemenyembuhkan mahasiswa atau perbedaan tingkah laku siswa atau tingkah laku murid-murid dalam suatu kelas. Ya. Udah Pak? Ada yang mau membantahkan? Silakan. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan dengan Ibu siapa? Ibu Devita, Bu. Siapa? Ibu Devita, Bu. Devita. Oke. Silakan. Menurut saya, balikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam suatu proses dalam pembelajaran. Karena proses balikan ini merupakan proses siswa dapat mengoreksi apa yang sudah dipelajari. Apabila terdapat kesalahan, maka siswa tersebut dapat memperbaikinya dengan sendiri dan dibimbing oleh guru.
Sedangkan perbedaan individual merupakan di dalam suatu kelas terdiri dari berbagai macam siswa, sehingga di dalam proses belajar mengajar setiap individual siswa tidak sama dalam penangkapan belajar, sehingga guru harus memiliki banyak metode atau cara dalam proses pembelajaran. Ya. Oke. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Iya. Sudah semuanya? Mau ada lagi, mau tambahan? Mungkin kita bahas satu persatunya lagi. Ya. Baiklah, kalau memang tidak ada, ya seperti kita ketahui tadi, kita sudah paham konsep belajar, kemudian juga kita lanjutkan prinsip belajar yang terdiri dari motivasi, perhatian, aktivitas, balikan, dan perbedaan individual. Ya, kita tahu semuanya tahu asal namanya motivasi itu dorongan, ya. Ibu mungkin sudah paham sekali, tentu kita jabarkan lagi dorongan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, kita di sini posisikan kita sebagai guru, ya. Dengan adanya motivasi, kita memberi motivasi dengan anak, atau bisa sehingga muncul motivasi itu juga muncul minatnya dari dalam. Kadang-kadang anak itu kalau tanpa kita motivasi juga sulit untuk munculnya dari dalam. Dan juga ada juga yang ekstrinsik seperti motivasi itu dari luar, berupa dia merasa itu menjadi kebutuhan, ya, dia merasa lihat temannya jadi orang hebat, ya, sehingga dia termotivasi. Nah, tugas guru itu memang harus itu bagian dari prinsip, yaitu modal awal. Bagaimana kita seorang guru di depan kelas itu bisa memposisikan dan sebagai memberi motivasi kepada anak, kemudian perhatian, ya seperti kita bahas tadi, perhatian seperti apa sudah saya contohkan. Nah, yang ada kemudian balikan. Nah, setelah kita memberi materi, ya, dari A sampai Z kita sudah bahas. Kemudian kita memberi tugas, langkah-langkah sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga perlu umpan balik. Apakah yang dikerjakan, apakah yang dia terima sudah sesuai apa yang kita kehendaki? Nah, mungkin bisa kita minta feedback-nya dari dia. Mungkin berupa kita lemparkan suatu pertanyaan-pertanyaan, ya, supaya boleh kita melihat apakah yang dilakukan itu sudah benar. Kalau belum berarti kita mesti luruskan, ya. Tidak mesti supaya segera mengetahui benar tidaknya pekerjaan yang ia lakukan. Jadi guru sebaiknya menyadarkan siswa terhadap kesalahan yang ia lakukan. Ya, kita meluruskan. Ternyata persepsi apa yang kita berikan dia menerima beda. Nah, ini tugas kita memang butuh balikan atau terhadap siswa itu sendiri. Kemudian perbedaan individual, ya, kita tahu seorang guru yang kita hadapi kan bermacam-macam karakteristik anak, ya, bermacam karakter. Nah, tugas kita seorang guru tentu di sini prinsipnya juga mengetahui masing-masing karakter-karakter, mempunyai juga paling tidak punya catatan kecil, ya. Mereka masing-masing punya kepribadian atau punya karakter yang mungkin menonjol. Ada sesuatu anak itu punya kelebihan, ya, mungkin tidak tergalikan seorang guru. Nah, tugas kita juga memperhatikan juga prinsip. Disitulah di prinsip cara kita memperhatikan cara individual. Tidak kita punya catatan kecil supaya kita juga bisa mengatasi hal-hal yang kita akan hadapi, ya. Seperti mungkin anak itu pendiam, ya. Pendiam, sulit menerima apa. Mungkin dia anaknya itu pintar, ya. Nah, disinilah prinsip kita memberi motivasi, memberi perhatian, ya, di segi memberi materi yang betul-betul supaya dia paham, bisa mampu mengerjakan. Kemudian juga kita perlu umpan balik dari dia, feedbacknya. Kemudian juga memberi
memperhatikan, menjadi catatan bagi kita seorang guru supaya oh ternyata anak ini aslinya pintar, mungkin tipenya anaknya itu mungkin pemalu, sulit untuk mengungkapkan apa yang ia ceritakan, padahal aslinya pintar. Itu memang harus menjadi prinsip. Jadi pertama tadi konsep kita dari pembelajaran, strategi pembelajaran ini ada konsep belajar, kemudian ada prinsip belajar, ya. Kemudian sebentar ya. Pai, mau ngapain? Ya, sebentar ya. Kemudian ya. Nah, ada perbedaan pendekatan ya. Nanti saya udah share ya di LMS tentang diskusi ya. Di situ tolong Ibu jelaskan di strategi pembelajaran kita ketahui bahwa ada pendekatan seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Ada pendekatan ya, ada strategi, ada metode dan teknik pembelajaran. Nah, mungkin di laman diskusi itu Ibu bisa menjelaskan perbedaan masing-masing itu ya. Karena itu masih modul 1. Nah, untuk minggu depan ya. Kemudian untuk minggu depan kita mulai modul 2 ya, tentang pembelajaran di sekolah dasar, yaitu mulai tampil kelompok 1 ya. Kelompok 1 terdiri berapa orang? Boleh Pak Arief ceritakan bahwa berapa orang kelompok 1? Boleh sampaikan? Halo, Assalamualaikum Pak Arief. Ya, silakan Pak Arief. Pak Arief, Pak Ketua, tolong sampaikan Pak Ketua. Sudah dibentuk kelompoknya? Pak Arief, ya. Mungkin bisa dihidupkan videonya lagi. Kita akan mengambil dokumentasi yang untuk akhir dari pertemuan. Ya. Oke, Pak Arief. Pak Arief Saputra. Tidur, Pak ya? Iya, Bu. Ya. Pak Arief sudah membentuk kelompok kemarin? Sudah, Bu. Sudah ya. Berapa orang satu kelompok? 1, 2, 3, 6 orang, Bu. Ada yang ganjil? Ada yang lebih? Ada yang lebih dari 6? Mungkin bisa yang Pak sebutkan yang kelompok 1 berapa orang? 6 orang. Kemudian kelompok 2? Kelompok 2 6. Kelompok 3 kelompok 2? 6 orang juga, Bu. Ya, kelompok 3? Kelompok 3 6, kelompok 4 orang, kelompok 5 6. Kelompok 4 tadi berapa? Kelompok 3 4? Kelompok 4 yang 4 orang, Bu. Kelompok 4, kelompok 3? 6. Terus kelompok 4? 4. Kelompok 5? Kelompok 5 6. Kelompok 6? 5 kelompok. 5? Iya. 6 kelompok seharusnya, Pak. 6.
kan kita pertemuan pertama belum ada tampil kelompok, dan pertemuan terakhir kita evaluasi materi selama kuliah, pertemuan 8 berarti sisanya pemaparan diskusi kelompok 1 sampai 6. Berarti dibagi lagi ya, Pak? Ya, mungkin itu bisa ditinjau ulang lagi, Pak ya. Bukan tinjau kerinci, Pak ya. Bukan tinjau kerinci, Pak ya. Ya, Pak Arif? Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, nanti di ini karena kita mulai di kelompok sesi 2. Sesi 2 Sabtu depan, ya. Sesi 2 Sabtu depan kita mulai dengan kelompok 1. Nanti materinya saya share di grup, ya, pembagian materinya. Kemudian jangan lupa tolong dibuat peta konsepnya. Jadi kan Ibu mungkin sudah paham juga bagaimana cara membuat peta konsep. Jadi sebelum tampil, sebelum hari Sabtu depan yang kelompok 1, tolong dimasukkan ke WA grup kita, kirim peta konsep, kemudian PowerPoint-nya, ya, PowerPoint-nya kirim ke grup. Nah, kemudian juga nama-nama kelompoknya, ya. Kita mulai dengan tentang modul berapa, kita nanti saya ulang pelajari karena malam tadi baru masuk ratsatnya, apakah ada perubahan dari ratsat sebelumnya, nanti masih kita perhatikan lagi, kita tinjau ulang. Takut saya sudah terlanjur membagi berdasarkan pembagian yang dulu, berdasarkan ratsat dulu, ternyata ada perubahan. Nanti karena dia baru masuk, ratsat itu baru dikirim malam tadi, ya. Apakah ada perubahan? Nah, sehingga boleh besok kita, mulai besok Ibu boleh membuat atau kirim secepatnya. Yang penting sebelum tampil Sabtu depan, kita akan, saya sudah pegang sudah memberi penilaian suatu tugas peta konsep dan PowerPoint-nya. Baru nanti nilai keaktifannya, ya, nilai kotak peta konsep dari modul. Misalnya saya kasih modul 2, Ibu buatlah peta konsepnya dulu, kemudian nanti PowerPoint-nya, ya. Kemudian Ibu juga tolong buka di LMS itu diskusi. Saya sudah buat diskusi di situ, ya. Silakan memberi tanggapan. Nah, seperti saya bilang tadi, sebaiknya Ibu mengisi apa yang menurut bahasa Ibu di situ, boleh tidak terlalu kaku, karena kita yang penting di situ Ibu paham. Ibu memahami, boleh bahasanya tidak mesti kaku seperti buku, ya. Kita seorang mahasiswa memang harus begitu. Yang penting kita paham apa yang dimaksud dengan materi tersebut. Kemudian di situ ada paling lambat diskusi itu ditutup hari Jumat, ya. Hari Jumat tidak ada lagi, mungkin Sabtu kita tidak ada lagi untuk saya santai bela misalnya. Saya ngisinya, tahunya sepas Sabtu sudah habis, Jumat kita lupa mau buka lagi, tidak bisa Ibu. Coba saya kalau tidak salah ya, apa besok apa ini? Nanti soalnya sudah diatur diskusinya Ibu, habis ini langsung buka di ruang diskusi Ibu ya, LMS di diskusi, karena waktunya sudah diatur dari kampus. Ya, kalau dulu bisa kita atur, tetapi nampaknya saya perhatikan di situ sampai tanggal 11. Berarti besok Bu ya. Nah, jadi sebaiknya Ibu buruan buka LMS itu. Kemudian Ibu juga ingat pertemuan kita yang berikutnya memang sebaiknya 10 menit sebelum 12.45 kita sudah hadir Bu di sini, karena kita akan absensi dulu sehingga tidak memakan waktu ya untuk materi. Dan juga tolong Ibu Pak Ketua yang fotonya ya, screenshotnya itu
tolong dikirim ke grup. Ibu jangan khawatir kok foto saya tidak ada tampil di situ misalnya. Yang penting Ibu di absen ya, di absen saya di sini itu ada muncul nama Ibu. Jadi tidak mesti Ibu ya, karena kita juga nih seperti Pak Aris Saputra, mungkin di sini di video saya muncul. Yang lainnya mungkin seperti Aris Munandar tidak muncul di saya, tetapi di absen ya, di kehadiran di sini itu sudah muncul semua. Alhamdulillah kita semuanya sudah hadir. Oke. Kemudian Bekaria. Ya. Kemudian ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian ya. Pertemuan kita semuanya kita baru bahas modul 1, tetapi untuk pembahasannya perbedaan tentang konsep tadi strategi dan pendekatan, tolong Ibu saya ingatkan lagi, sudah saya share di diskusi ya. Mungkin minggu depan tolong yang kelompok lain selain kelompok 1 pahami modul 2 ya, modul 2. Kemudian siapkan masing-masing kelompok juga bertanya karena semuanya ada nilainya Bu ya. Sudah saya bilang bahwa nilai terendah memberi jawaban itu adalah 25 poinnya, 25 sampai 100. Jadi kalau kita aktif dalam menjawab tentu dikalkulasi di akhir ya. Ini sangat membantu sekali nilai diskusi, nilai kehadiran. Nah, saya harapkan bukan di sini saja, di mata kuliah yang lain juga Ibu tolong aktif. Kita jangan takut kita salah ya, salah menjawab. Nah, karena itu namanya pendapat. Pendapat boleh beda, tetapi supaya kita lebih memahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada yang kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Ada yang mau bertanya lagi nih sebelum ditutup? Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, keaktifannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya live dulu Ibu ya. Terima kasih Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Saya di Kerinci nih kebetulan nih di sini sekarang. Lagi di Kerinci. Belum kabur. Ya, lagi siaran ke kuburan. Hari ini tetap berangkat. Habis kuliah ini saya langsung berangkat lagi. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya Bu. Ya, sama-sama Bu.